Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bab menerangkan pembahasan kita, lanjut pembahasan, yaitu pentingnya membaca Al-Quran secara berjamaah. Membaca Al-Quran secara berjamaah. Berjamaah dalam Islam itu sangat dianjurkan. Berjamaah dalam kebaikan, sholat berjamaah, gotong royong berjamaah, apalagi membaca Al-Quran secara berjamaah. Jadi sesuatu hal kebaikan secara berjamaah itu dianjurkan, itu yang lebih baik. Apalagi sekarang yaitu membahas membaca Al-Quran secara berjamaah, maka ini juga dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh para ulama salaf dan juga oleh para ulama khalaf. Apa itu ulama salaf dan ulama khalaf? Apa perbedaannya? Ulama salaf berarti ulama yang terdahulu. Ulama khalaf berarti ulama yang sekarang atau kontemporer, ulama-ulama yang sekarang. Ada riwayat yang menjelaskan ulama salaf itu ulama yang siapa sih ulama salaf itu? Ada yang menjelaskan bahwasanya ulama salaf itu adalah satu, sudah pasti Rasulullah. Yang kedua, sahabat-sahabatnya Nabi. Yang ketiga, para tabi'innya Nabi. Yang keempat, itu para tabi'innya Nabi. Ini adalah golongan-golongan ulama salaf. Setelah tabi'in, setelahnya baru itu dinamakan ulama khalaf. Itu riwayat yang pertama, mengatakan bahwa ulama salaf itu adalah ulama yang masih atau di zamannya Nabi sampai tabi'in. Setelahnya itu ulama khalaf. Itu ada riwayat yang mengatakan demikian. Akan tetapi ada yang mengatakan juga ulama salaf itu ulama yang hidup di masa tahun 300 Masehi. Itu berarti ulama salaf. Adapun ulama yang hidupnya setelah tahun 300 Masehi itu golongannya itu golongan ulama khalaf. Itu perbedaan antara ulama salaf dan juga ulama khalaf. Lalu apa yang dikatakan oleh ulama salaf dan ulama khalaf? Enggak ada perbedaan. Enggak ada perbedaan antara ulama salaf dengan ulama khalaf. Ini enggak ada perbedaan. Membaca Al-Quran secara berjamaah itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan membaca Al-Quran secara berjamaah. Ma min qaumin yadhkurunallaha illa khaffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi siapa yang kaum atau jamaah yang membaca Al-Quran, mengingat-ingat Allah atau membaca Al-Quran, maka baginya itu khafat bihul malaikah, maka akan dikelilingi oleh para malaikat.
wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka dia akan dianugerahi, maka dia akan meliputi atau mendapatkan apa? Mendapatkan rahmah, maka dia akan mudah mendapatkan rahmah. Di mana tempatnya? Yaitu tepatnya ketika kita membaca Al-Qur'an secara berjamaah. Wa nazzalat 'alaihimus sakinah, maka baginya para jamaah atau orang-orang yang membaca Al-Qur'an secara jamaah ini, mereka akan diberikan ketenangan. Mereka akan diberikan ketenangan hati bagi mereka yang membaca Al-Qur'an secara berjamaah. Lalu banyak diriwayatkan dari imam-imam yang lain, banyak yang diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah juga menjelaskan demikian, sama menjelaskan keutamaan membaca Al-Qur'an secara berjamaah juga. Lalu dari Muawiyah, dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar lalu beliau bertemu dengan para sahabat sedang melakukan halaqah. Para sahabat sedang melakukan kegiatan. Para sahabat sedang melakukan halaqah. Beliau bertemu dengan mereka, dengan para sahabat. Faqala, maka Nabi berkata kepada para sahabat tersebut, ma yujlisikum, wahai para sahabat, apa yang kalian sedang kerjakan sehingga kalian sedang duduk berjamaah, itu apa yang kalian lakukan? Qalu jalasna nazkurullaha ta'ala wa nahmaduhu. Lalu para sahabat menjawab, wahai Nabi, kami duduk di sini untuk mengingat-ingat Allah dan juga untuk memuji Allah. Ya, maksudnya membaca Al-Quran juga, membaca ayat-ayat suci Al-Quran juga. Lalu apa kata Nabi? Faqala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, berkata lagi kepada para sahabat, Atani Jibril alaihi salam, saya telah didatangi malaikat Jibril alaihi salam. Fa akhbirni, maka malaikat Jibril mengkabari saya, maka malaikat Jibril memberitahu kepada saya, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, annallaha ta'ala yubahi bikumul malaikah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah membanggakan kalian, membanggakan para sahabat yang sedang membaca Al-Quran berjamaah. Al-malabikumul malaikah, Allah memuji atau membanggakan para sahabat ini di depan para malaikat. Jadi sungguh utamanya orang-orang yang membaca Al-Quran ini secara berjamaah. Jadi kalau misalkan kita nyari pahala yang gampang untuk mendapat pahala yang banyak, ya udah secara berjamaah. Sholat pun sama juga kan, sholat sendirian mendapat pahala yang sedikit, sholat berjamaah mendapat pahala yang banyak pun sama. Membaca Al-Quran juga, membaca Al-Quran sendiri pahalanya mungkin sedikit, akan tetapi di sini sudah dijelaskan, hadis-hadis pun sudah menerangkan bahwasanya membaca Al-Quran secara berjamaah itu keutamaannya itu
lebih besar. Keutamaannya itu keutamaannya lebih banyak. Keutamaannya berarti secara otomatis pahalanya pun akan lebih banyak secara berjamaah. Namun demikian, kenapa membaca Al-Quran secara berjamaah itu lebih baik? Kenapa? Waruwiya ad-Darimi bi isnadi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala maqala. Jadi dari Imam Ad-Darimi mengatakan, man istama'a ila ayatin min kitabillahi kanat lahu nuran. Jadi siapa yang mendengarkan satu ayat dari kitab Allah, dari Al-Quran Al-Karim, kanat lahu nuran, maka dia yang mendengarkan ini akan mendapatkan nuron, akan mendapatkan cahaya ketika mendengarkan suatu ayat atau satu ayat yang dia dengarkan. Lahu nuron, maka dia akan mendapatkan cahaya kebaikan untuk mereka, untuk yang mendengarkan ayat suci Al-Quran. Sudah diberikan khafat bihul malaikah, sudah diberikan atau dikelilingi oleh para malaikat. Wa wasiyatuhumur rahmah, kemudian dia akan diberikan rahmat, dan juga wa nazalat alaihim sakinah, kemudian dia juga akan diberikan ketenangan, juga lahu nuron, maka dia juga akan diberikan cahaya, ya, diberikan cahaya oleh mereka, cahaya hati, cahaya ketenangan, cahaya hikmah untuk kalian. Namun di sini waruya Ibnu Abi Dawud anna Abu Darda kana, akan tetapi di sini ada beberapa yang berbeda pendapat. Beberapa imam di sini ada yang berbeda pendapat. Para ulama, ada beberapa para ulama yang mengingkari hal tersebut, hal ini, bahwasannya membaca Al-Quran secara berjamaah itu nggak ada keutamaannya. Mengingkari hal tersebut, mengingkari, tidak percaya atau tidak sependapat dengan hal tersebut, yaitu membaca Al-Quran secara berjamaah itu lebih baik keutamaannya. Itu mengingkari para ulama ini. Namun dijawab oleh siapa? Namun dijawab oleh Imam Nawawi di sini. Dijawab oleh Imam An-Nawawi bahwasanya ini ulama yang mengingkari ini nggak benar. Dasar-dasarnya ini nggak benar. Dasar-dasarnya ini nggak bisa diyakini, nggak bisa dipercayai dasar-dasarnya orang yang mengingkari tersebut. Lalu Imam An-Nawawi berpegang pada pendapatnya ulama salaf dan juga ulama khalaf yang sudah pasti pendapatnya dan yang sudah pasti dalil-dalilnya. Jadi kalau kata Imam Nawawi, ini kata ulama salaf, ini dalilnya yang tadi disebutkan tuh, yang disebutkan hadis-hadis Nabi tuh. Nih, ini adalah hadis-hadis Nabi yang dijelaskan oleh ulama salaf dan juga oleh ulama khalaf di sini. Maka Imam Nawawi yaitu taklid kepada ulama salaf dan juga ulama khalaf. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.